Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya beserta 4 teman yang lain. Nama saya Amirullah, NIM 231225092. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan karir. Baik, untuk di slide pertama, yakni pengertian karir. Yang pertama, menurut Mondi dan Noe pada tahun 1996, karir merupakan suatu arah umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Kemudian yang kedua, menurut Kate Davis dan Werder WB pada tahun 1996, karir merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang dalam suatu organisasi. Atau karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Jadi apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, selagi itu hal yang positif, itulah yang dinamakan dengan karir. Lanjut ke slide yang kedua. Komponen utama karir terdiri atas alur karir, tujuan karir, perencanaan karir, dan pengembangan karir. Yang pertama, ada alur karir, adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Jadi alur karir ini merujuk pada perjalanan profesional seseorang atau langkah-langkah yang diambil serta posisi yang dijalani sebagai perkembangan keterampilan dan pengalaman selama waktu tersebut berjalan. Kemudian yang kedua ada tujuan karir, yakni merupakan pernyataan tentang posisi di masa depan di mana seseorang berupaya mencapainya sebagai bagian dari karir hidupnya. Jadi maksud dari tujuan karir ialah merupakan sasaran atau pencapaian yang ingin dicapai seseorang dalam perjalanan profesionalnya. Selanjutnya di slide ketiga ada perencanaan karir, yakni merupakan proses di mana seseorang menyeleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi maksud dari perencanaan karir ini yakni proses untuk merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan-tujuan profesional di masa depan. Hal ini juga melibatkan penentuan tujuan karir sekaligus mengevaluasi keterampilan dan minat diri serta merancang langkah-langkah untuk konkret dalam mencapainya. Kemudian ada pengembangan karir, yakni seseorang meliputi perbaikan-perbaikan personal yang dilakukan untuk mencapai rencana dan tujuan karirnya. Jadi maksud dari perencanaan karir ini yakni upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman seseorang agar dapat mencapai tujuan karir jangka panjang. Dan proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan tambahan, memperluas jaringan profesional, serta mencari pengalaman kerja yang lebih beragam. Dan slide yang keempat, karir mempunyai 3 pengertian yang berbeda, yakni pertama, karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seseorang tenaga kerja. Yang kedua, karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Dan terakhir, ketiga, karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat umum dan juga luas, karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan, yang berarti setiap orang pasti mempunyai karir. Jadi intinya apapun pekerjaannya atau jabatannya seseorang, dari baik pekerjaan maupun jabatan yang masih dipegang ataupun yang tidak lagi dipegang, itu sudah masuk dalam pengertian karir. Mungkin itu penjelasan di saya kali ini. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitria, NIM 2312250095. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari rekan saya tadi. Oke, di slide ke-6 ini, idealnya seluruh karyawan hendaknya memiliki akses untuk itu. Ketika pengusaha mendorong perencanaan karir, para karyawan akan lebih memungkinkan untuk menyusun tujuan karir dan bekerja dengan giat untuk mencapai hal itu. Pada gilirannya, tujuan-tujuan itu dapat memotivasi karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan dan bentuk kegiatan pengembangan lainnya. Next, slide ke-7. Pertimbangan-pertimbangan dalam karir. 1. Perlakuan adil dalam karir. Perlakuan adil merupakan fondasi penting dalam kepuasan dan keberhasilan karir. Ini mencakup beberapa aspek, antara lain kesetaraan kesempatan, kompensasi yang adil, penilaian kinerja yang objektif, dan kesempatan pengembangan. 2. Perhatian atau kepedulian para atasan langsung. Dukungan dan bimbingan dari atasan langsung sangat penting untuk keberhasilan karir. Atasan yang peduli akan memberikan bimbingan dan arahan, memberikan umpan balik yang konstruktif, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan memperjuangkan kepentingan karyawan. Ketiga, informasi tentang berbagai peluang dalam promosi. Transparansi dalam peluang promosi sangat penting. Karyawan perlu mengetahui kriteria promosi, jalur karir, peluang pelatihan dan pengembangan, proses seleksi, dan keempat, minat untuk dipromosikan. Ambisi dalam keinginan untuk maju dalam karir adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Namun, penting untuk menyeimbangkan ambisi dengan realitas, mempertimbangkan konsekuensi, menentukan tujuan karir. Nomor 5, tingkat kepuasan. Kepuasan kerja merupakan faktor kunci dalam keberhasilan karir jangka panjang. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, keseimbangan kehidupan kerja, arti dan tujuan. Merasa bahwa pekerjaan Anda memiliki arti dan tujuan akan meningkatkan kepuasan kerja. Kesimpulannya, pertimbangan karir yang komprehensif harus mencakup aspek-aspek yang adil, suportif, transparan, dan sesuai dengan tujuan dan ambisi pribadi. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita dapat membuat keputusan karir yang tepat dan membangun karir yang sukses dan memuaskan. Next, slide ke-8. Beberapa hal yang dapat dipakai oleh setiap individu untuk mengembangkan dirinya, antara lain 1. Berusaha mengenal diri sendiri. Ini merupakan langkah awal yang krusial dalam mengembangkan diri. Mengenal diri sendiri mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan, gaya belajar, dan gaya bekerja, emosi, dan respon. 2. Berusaha mengenal kekuatan diri sendiri. Setelah mengenal diri sendiri, fokuslah pada kekuatan kita. Ini mencakup identifikasi, buatlah daftar kekuatan kita. Ini bisa berupa keterampilan, bakat, sifat, kepribadian, atau pengalaman, pengembangan, dan penerapan. 3. Berusaha mengenal kelemahan diri sendiri. Mengenali kelemahan sama pentingnya dengan mengenali kekuatan. Ini membantu kita untuk mengidentifikasi strategi perbaikan dan dukungan. Jangan ragu untuk meminta dukungan dan bantuan dari orang lain untuk mengatasi kelemahan Anda. Berusaha membungkam interaksi dan berkomunikasi terbuka dengan lingkungan yang positif dan edukatif. 4. Lingkungan sosial yang suportif sangat penting untuk diri. Ini mencakup membangun jaringan, belajar dari pengalaman orang lain, berbagi pengetahuan. 5. Membiasakan diri selalu mengadakan kritik terhadap diri sendiri, mengevaluasi diri, dan mengembangkan rasa humor. Introspeksi diri sangat penting untuk pertumbuhan. Ini mencakup refleksi, kritik yang konstruktif,
Berikan kritik yang konstruktif pada diri sendiri, jangan terlalu keras pada diri sendiri dan juga jangan terlalu lunak. Rasa humor mengembangkan rasa humor akan membantu kita mengatasi tentang tantangan dan stres dalam hidup. 6. Mencoba menerima keadaan secara rasional dan objektif. Kemampuan untuk menerima keadaan secara rasional dan objektif sangat penting untuk mengatasi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. Ini mencakup menghindari emosi berlebihan, berfokus pada solusi, menerima kenyataan. Terimalah bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. 7. Membiasakan diri selalu mengadakan pengecekan dan teliti dalam setiap tindakan. Ketelitian dan kehati-hatian akan membantu kita menghindari kesalahan dan mencapai hasil yang lebih baik. Ini mencakup perencanaan, pengecekan, evaluasi. Evaluasilah hasil tindakan kita dan pelajari dari kesalahan kita. 8. Memiliki tujuan dalam tahapan waktu yang terprogram. Memiliki tujuan yang jelas dan terukur akan membantu kita tetap termotivasi dan fokus. Ini mencakup penentuan tujuan, perencanaan, monitoring. Dan 9. Tidak mengintimidasi seseorang, tetapi mandiri. Mengembangkan jati diri sendiri sangat penting. Jangan mencoba menjadi orang lain. Berfokuslah pada pengembangan potensi diri sendiri. Ini mencakup menemukan jati diri, membangun kepercayaan diri, keaslian. Jadilah diri sendiri dan jangan takut untuk berbeda. Dengan mengaplikasikan poin-poin ini secara konsisten, kita dapat mengembangkan diri secara efektif dan mencapai potensi penuh. Ingatlah bahwa pengembangan diri adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir dan pengembangan karir. Perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Identifikasi di sini melibatkan minat, bakat, nilai-nilai, serta aspirasi seseorang. Dengan perencanaan karir dapat membantu individu memahami diri mereka sendiri, serta mengelola dan mengarahkan perkembangan karir mereka secara aktif. Perencanaan karir juga dapat membantu menghindari jalan karir yang tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang seseorang. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan karir seseorang. Yang pertama adalah pendidikan formalnya. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan seseorang pada lembaga pendidikan resmi, mulai dari SD hingga SMA dan perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kesempatan untuk meningkatkan karirnya. Kedua, pengalaman kerja. Pegawai berpengalaman dianggap mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai yang tidak memiliki pengalaman. Pegawai yang berpengalaman juga akan lebih menguasai cara bekerja di posisi yang ia duduki. Ketiga, sikap atasan. Dalam bekerja, pegawai juga dapat menarik perhatian atasannya. Menarik perhatian dalam hal ini adalah hal yang positif, misalnya selalu berpenampilan rapi, bersikap ramah, jujur, dan sebagainya. Keempat, prestasi kerja. Seorang pegawai yang berprestasi akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari atasan atau manajemen. Kelima, bobot pekerjaan. Beban pekerjaan yang tinggi tentu melelahkan bagi seseorang pegawai. Beban kerja yang tinggi seringkali membuat pegawai rentan jatuh sakit. Hal-hal seperti ini akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Keenam, lowongan jabatan. Beberapa perusahaan yang mempekerjakan banyak pegawai, kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi akan semakin berkurang. Hal ini karena jumlah lowongan pada jabatan yang lebih tinggi biasanya lebih sedikit daripada jabatan lain. Terakhir, produktivitas kerja.
Produktivitas kerja dapat dilihat dari jumlah ataupun mutu hasil kerja. Hal ini menunjukkan tingkat produktivitas kerja pegawai. Pegawai dengan produktivitas kerja yang tinggi akan mempunyai peluang untuk menempati jenjang karir yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Pengembangan karir atau career development meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Artinya, pengembangan karir meliputi pengembangan dari individu atau karyawan itu sendiri. Usaha atau proses untuk mencapainya, peningkatan sikap karyawan, hingga peningkatan kewenangan serta jabatannya di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contoh pengembangan karir adalah promosi atau kenaikan jabatan. Promosi atau kenaikan jabatan merupakan perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam perusahaan sesuai dengan kemampuan yang telah dicapai. Perubahan jabatan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan karir. Pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan sehingga akan meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi yang berkontribusi pada peningkatan kerja. Kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Perusahaan dapat mendukung upskilling dan reskilling. Upskilling di sini merupakan proses pelatihan untuk meningkatkan keahlian yang sudah ada. Sementara reskilling merupakan proses pelatihan untuk menambah keahlian baru untuk memenuhi tuntutan pekerjaan yang berubah. Ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Ketika keterampilan baru diperoleh, individu dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, meningkatkan peluang karir mereka. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan harus diarahkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan agar karyawan dapat berkontribusi secara maksimal dalam organisasi atau perusahaan. Terakhir, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Strategi ini memungkinkan organisasi untuk menyusun posisi kerja yang sesuai dengan kompetensi dan potensi karyawan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randu Handika dengan NIM 2312250559. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kerangkaan, perencanaan, dan pengembangan karir. Yang pertama ada perencanaan karir, yang kedua ada jalur-jalur karir, yang ketiga ada saran-saran karir, yang keempat ada pengembangan karir, yang kelima ada umpan balik. Ada 5 syarat utama yang harus dipenuhi agar proses perencanaan karir tersebut berjalan dengan baik, yaitu yang pertama ada dialog. Dialog adalah bentuk komunikasi yang melibatkan 2 orang atau lebih dalam pertukaran informasi, gagasan, atau pendapat. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama dan memecahkan masalah dalam dialog. Setiap peserta berperan sebagai pembicara dan pendengar secara bergantian, menciptakan interaksi yang saling menghormati dan mendengarkan. Dialog dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dan memiliki manfaat dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, tempat kerja, dan hubungan sosial. Yang kedua, ada bimbingan. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi dan mengatasi kesulitan dalam kehidupan secara umum. Bimbingan bertujuan untuk menciptakan kondisi agar individu dapat berkembang sesuai kepastiannya.
Yang ketiga, ada keterlibatan individu. Keterlibatan individu merujuk pada tingkat dan komitmen seseorang terhadap tugas atau peran tertentu, baik dalam konteks pekerjaan maupun interaksi sosial. Dalam konteks kerja, terlibat individu mencakup biologis terhadap pekerjaan dan pentingnya pekerjaan dalam kehidupan seseorang. Yang keempat, ada umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada seseorang mengenai kinerja, bertujuan untuk membantu mereka memahami bagaimana tindakan mereka dipersiapkan oleh orang lain. Ini dapat meningkatkan kesadaran diri dan mendukung perubahan perilaku yang positif. Yang kelima, ada mindset perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses yang membantu individu dan mencapai tujuan karir mereka. Mindset perencanaan karir meliputi beberapa langkah penting. Yang pertama adalah menilai diri sendiri, memahami kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi. Yang kedua adalah menetapkan tujuan karir, tujuan jangka pendek dan panjang. Yang ketiga ada menyimak rencana, merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang keempat, melaksanakan rencana dengan dukungan diri lingkungan kerja. Baiklah, selanjutnya ada jalur karir. Pola pekerjaan berurut yang membentuk karir seseorang. Saran karir, posisi di waktu yang akan datang, di mana seseorang bermotivasi untuk mencapai sebagai bagian karir. Kunci pokok dalam jalur kinerja pada dasarnya terletak pada dua hal, yaitu kemampuan intelektual dan kepribadian dalam kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Parasari dari kelompok 2 dengan NIM 232125097. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari slide ke-16 sampai dengan 18, yaitu mengenai pengelolaan perencanaan karir bagi individu, manfaat pengelolaan dan pengembangan karir, serta manfaat pengembangan karir sehubungan dengan pelatihan dan pendidikan. Pengelolaan perencanaan karir bagi individu merupakan satu proses yang sangat penting, yaitu untuk mencapai tujuan profesional dan individu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pengelolaan perencanaan karir ini yaitu yang pertama ada langkah-langkah yang dapat kita tempuh atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang kedua, cara menilai diri sendiri. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh atau yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu menilai diri sendiri. Menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri ini bisa melibatkan tentang evaluasi mengenai kemampuan, keterampilan, minat, dan kelebihan pribadi. Kemampuan dan keterampilan misalnya kemampuan dalam mencegah masalah yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, berkomunikasi atau public speaking, atau keterampilan teknis tertentu. Minat, misalnya minat kita dalam bidang olahraga, musik, atau bidang lainnya yang dapat memicu kemampuan kita itu berkembang. Kelebihan, misalnya keinginan untuk sukses, ketekunan, atau kemampuan bekerja dalam tim. Meneliti gagasan dan kesempatan. Hal ini seperti mengidentifikasi peluang karir sesuai dengan penilaian diri kita, meneliti industri perusahaan dan posisi yang menarik, agar dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta bakat yang kita miliki, membuat hubungan-hubungan jaringan profesional melalui berbagai cara seperti menghadiri seminar, bergabung dengan asosiasi profesional, atau menggunakan platform seperti LinkedIn.
melakukan tindakan, yaitu melakukan tindakan konkret seperti melamar pekerjaan, mengikuti pelatihan pekerjaan, atau mencari mentor tentang suatu pekerjaan itu. Langkah kedua dalam pengelolaan perencanaan karir yaitu cara menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri adalah langkah awal yang paling tepat dalam perencanaan karir. Berikut adalah cara untuk menilai diri sendiri seperti menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Hal ini seperti mengidentifikasi atau mengetahui kemampuan yang ada pada diri kita, komunikasi atau keterampilan teknis yang kita miliki. Minat. Tentukan minat Anda dalam berbagai bidang seperti lingkungan, musik, atau olahraga agar itu dapat memicu kemampuan yang kita miliki atau dapat mengembangkannya. Kelebihan. Kenali kelebihan atau seperti motivasi untuk sukses atau kemampuan bekerja dalam tim atau ketekunan. Materi yang kedua yaitu mengenai manfaat perencanaan dan pengembangan karir. Terdiri dari yang pertama yaitu mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. Dengan perencanaan karir yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan yang memiliki potensi untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Yang kedua, menurunkan tingkat pemutaran antar karyawan. Karyawan yang merasa bahwa mereka memiliki jalur karir yang jelas dan peluang untuk berkembang cenderung lebih puas dan lebih loyal terhadap perusahaannya. Ini dapat mengurangi tingkat pemutaran karyawan yang pada gilirannya mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Yang ketiga yaitu mengungkap potensi karyawan. Perencanaan karir membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta potensi mereka yang belum tergali. Dengan demikian, perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk memaksimalkan potensi tersebut. Yang keempat, mendorong pertumbuhan. Karyawan yang merasa didukung dalam mengembangkan karir, mereka cenderung lebih termotivasi dan produktif. Ini dapat mendorong pertumbuhan individu dan organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, memuaskan kebutuhan karyawan. Karyawan memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai dan diakui. Dengan memberikan peluang pengembangan karir, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan ini yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang keenam, pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Dengan memiliki karyawan yang terlatih dan siap untuk mengambil peran yang lebih besar, perusahaan dapat lebih efektif dalam melaksanakan rencana strategis dan operasional. Yang ketujuh, meningkatkan nama baik organisasi. Perusahaan yang dikenal karena mendukung pengembangan karyawan akan memiliki reputasi yang baik. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu mengenai manfaat pengembangan karir sehubungan dengan pendidikan dan juga pelatihan. Yang pertama terdiri dari meningkatnya kemampuan karyawan. Pendidikan dan pelatihan memberikan karyawan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka serta kemampuan mereka. Ini tidak hanya membantu mereka dalam pekerjaan saat ini, tetapi juga dapat membantu mereka untuk mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Yang kedua, meningkatnya suplai karyawan yang berkemampuan. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki suplai karyawan yang berkemampuan tinggi. Ini penting untuk menjaga kontinuitas operasional dan memastikan bahwa ada karyawan yang siap untuk mengisi posisi dari yang dibutuhkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.